Teman-teman, mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Di video terakhir teman-teman, saya sudah berbagi cerita kisah pengalaman bagaimana saya bangkit dari keterpurukan, 2 tahun menganggur, hingga pada akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan penghasilan. Ada satu tips yang kemarin saya sertakan dalam video tersebut, yaitu kita harus menciptakan yang namanya keheningan batin untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Selain keheningan batin teman-teman, ada tips lainnya yang kemarin belum sempat saya sertakan dalam video tersebut. Nah, tipsnya apa saja? Mari kita simak video ini. Baik teman-teman, terima kasih Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Sekali lagi terima kasih Anda yang senantiasa menyimak video-video di channel ini ya. Terima kasih Anda sudah subscribe, terima kasih sudah berbagi like, sudah membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Dan juga tentunya terima kasih Anda sudah menuliskan komentar. Secara khusus teman-teman, saya mohon maaf apabila saya belum bisa membalas komentar Anda satu persatu. Tetapi saya akan usahakan untuk bisa membalasnya satu persatu. Mungkin agak terlambat teman-teman, tapi mudah-mudahan Anda bisa memakluminya ya. Saya kerjakan semuanya sendiri teman-teman. Saya tidak dibantu oleh siapapun dalam mengerjakan video ini. Jadi sekali lagi harap maklum. Mari teman-teman kita tetap berbagi inspirasi, berbagi motivasi semampu dan sejauh kita bisa. Ya, baik teman-teman, langsung kepada tema video ini. Saya ingin menyambung video sebelumnya. Bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Di video yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana kita harus menciptakan yang namanya keheningan atau ketenangan batin. Tenang ini penting teman-teman ya, menjadi dasar kita untuk bangkit. Di beberapa video yang lain sudah pernah saya contohkan, ketika seorang petinju berlaga di atas ring, apapun situasi kondisinya, sang pelatih pasti meneriakkan atau meminta kepada petinju untuk tetap tenang. Tenang di sini artinya tidak terpancing emosi, tidak gegabah, harus penuh perhitungan. Dengan sikap tenang juga teman-teman, kita akan lebih mudah menemukan ide dan juga menemukan jalan keluar. Kita akan lebih cermat dan akan lebih tepat dalam bertindak. Nah, tenang ini nampaknya benar menjadi sebuah dasar teman-teman. Dasar bagaimana kita akan melakukan sesuatu atau akan mengambil sebuah keputusan. Ya, nah tenang ini teman-teman kita bisa ciptakan dengan melakukan meditasi atau melakukan hening ya. Anda bisa duduk bersila ya, boleh bersandar, boleh juga tegak, senyaman Anda ya, senyaman Anda. Atur nafas Anda ya, atur nafas Anda, tarik nafas dari hidung ya, tarik, hirup, tahan sejenak, kemudian hembuskan melalui mulut Anda. Tahap pertama, Anda cukup merasakan keluar masuknya udara yang Anda hirup teman-teman. Fokus di situ saja. Agar apa? Agar Anda terbebas ya, terlepas dari pikiran-pikiran yang membuat Anda terpuruk, pikiran-pikiran yang menjadi beban hidup Anda ya. Ketika Anda sudah menikmati atau bisa merasakan aliran nafas Anda, baru kemudian teman-teman Anda mulai meningkatkan fokusnya ya. Anda mulai meningkatkan fokusnya mencari sesuatu yang bisa Anda syukuri dalam hidup Anda ya. Poinnya yang harus Anda temukan adalah bahwa Anda hingga detik ini, hingga saat ini itu masih dalam kondisi baik. Tuhan masih sangat mencintai Anda. Kunci utamanya itu, Anda harus menemukan bahwa Tuhan itu masih mencintai Anda dan tidak meninggalkan Anda. Nah, Tuhan itu ada di hati Anda, ada di hati kita. Itulah tahap awal yang harus kita lakukan, yaitu menemukan Tuhan di dalam hati kita. Oleh karena itu, hening tadi itu penting. Tujuannya adalah apa? Menciptakan sebuah ketenangan batin agar kita bisa menemukan Tuhan di dalam hati kita ya. Anda bisa merasakannya teman-teman meskipun Anda tidak bisa melihatnya ya. Rasa ketika Anda sudah menemukan Tuhan adalah rasa damai, rasa lebih tenang dari sebelumnya ya. Anda mulai bisa menemukan hal-hal yang bisa Anda syukuri ya. Itu langkah pertama yang menjadi langkah dasar dan langkah paling penting. Nah, berikutnya teman-teman, ketika kita sudah mulai mendapatkan ketenangan batin ya, sudah mulai lebih nyaman dari sebelum-sebelumnya ya, sudah mulai bisa menciptakan rasa bahagia, meskipun itu ya boleh dibilang masih sedikit ya, tetapi terus pertahankan dan naikkan terus kebahagiaan Anda. Berikut atau yang harus kita lakukan berikutnya adalah berdoa teman-teman ya. Jadi setelah kita menemukan Tuhan di dalam keheningan batin kita,
di dalam ketenangan batin kita, dan kita sudah mulai menemukan hal-hal yang masih bisa kita syukuri, maka berikutnya kita bawa suasana hati dan perasaan kita dalam sebuah doa. Berdoa di sini teman-teman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berdoa mengucapkan syukur, dan yang kedua adalah berdoa meminta atau memohon kepada Tuhan. Nah, doa inilah teman-teman yang harus kita perhatikan. Dulu guru saya pernah berpesan kepada saya bahwa ketika sedang menghadapi masalah, ketika sedang dalam situasi sulit, ya, dalam kondisi hati yang tertekan, jangan sering-sering berdoa. Nanti justru kamu tidak menemukan solusi, justru bebanmu semakin berat. Nah, saya membutuhkan waktu cukup lama untuk mengupas apa maksud dari perkataan guru saya tersebut. Dan ternyata teman-teman, makna atau yang dimaksud oleh guru saya, jangan sering-sering berdoa adalah jangan sering-sering meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan pada saat kondisi kita sedang terpuruk. Sebab begini teman-teman, pada saat kita sedang terpuruk, kita pasti mengalami berbagai macam kesulitan, ya. Dan perasaan kita pasti diliputi oleh perasaan cemas, perasaan khawatir, takut, sedih, dan lain sebagainya. Nah, kecenderungan yang kita lakukan dalam doa adalah kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan jalan keluar, diberikan solusi, diberikan pertolongan. Ini tidak salah teman-teman. Yang Anda minta sebenarnya tidak salah. Yang menjadi permasalahan adalah dasar pada saat kita mengajukan permohonan tersebut adalah karena perasaan takut, karena perasaan cemas, karena perasaan khawatir. Nah, doa yang disampaikan dengan perasaan negatif, dengan perasaan cemas, takut, khawatir, ini ternyata tidak akan mendapatkan tanggapan atau tidak akan cepat terkabulkan. Nah, ketika Anda meminta dan tidak dikabulkan, meminta dan kemudian tidak dikabulkan lagi, maka Anda akan semakin kecewa. Rasa kecewa itulah yang kemudian akan membuat beban Anda semakin berat. Jadi seolah-olah Anda merasa bahwa Tuhan itu tidak memberikan pertolongan, tidak mendengarkan doa Anda. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, cara kita berdoalah yang kurang berkenan. Nah, oleh karena itu dalam tips kali ini saya coba sampaikan dengan lebih detail teman-teman, bahwa yang harus kita perhatikan dalam doa kali ini adalah yang pertama doa syukur, ya. Perbanyak doa, bukan meminta tetapi bersyukur, ya. Oleh sebab itu guru saya pernah berpesan, jangan sering-sering berdoa atau jangan sering-sering meminta. Kamu boleh berdoa jika isi doamu adalah ucapan syukur, ucapan terima kasih. Itu. Nah, oleh karena itu penting teman-teman, setelah kita menemukan Tuhan di dalam hati kita, kita cari semua hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Kita sampaikan kepada Tuhan, ya, dalam doa, syukur sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kapan kita meminta agar Tuhan memberikan pertolongan kepada kita? Anda boleh berdoa, memohon kepada Tuhan. Apapun itu boleh saja, tetapi lakukan itu atau doakan itu ketika Anda yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan permohonan Anda, ya. Sekali lagi, Anda boleh meminta kepada Tuhan dalam doa Anda ketika Anda yakin dan percaya bahwa doa Anda pasti dikabulkan oleh Tuhan, ya. Artinya ketika Anda belum yakin dan tidak juga percaya, kemudian Anda meminta, maka hasilnya sia-sia. Doa itu mungkin tidak berkenan bagi Tuhan. Sebab doa yang berkenan, sejauh pengalaman saya atau apa yang saya dapatkan dalam kehidupan saya, yang berkenan bagi Tuhan adalah doa yang didasari atau dilandasi oleh iman dan keyakinan, kepercayaan dan keyakinan. Ketika Anda percaya Tuhan mengabulkan, ketika Anda yakin Tuhan mengabulkan, disitulah Anda boleh untuk berdoa. Sehingga doa Anda akan menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Anda akan menemukan solusi, menemukan jalan keluar. Nah, bagaimana ciri-cirinya jika kita berdoa dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, dengan penuh iman dan keyakinan? Biasanya atau pada umumnya, orang yang berdoa memohon kepada Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan, setelah dia berdoa, rasa hatinya begitu gembira. Dia tidak lagi merasakan kesedihan.
dia tidak lagi mengeluh, dia tidak lagi menyimpan yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dia tidak lagi menunggu-nunggu datangnya pertolongan Tuhan. Ya, pada saat kita tidak lagi mengeluh, tidak lagi bersedih, tidak lagi menunggu-nunggu datangnya pertolongan dari Tuhan, di situ artinya kita sudah yakin dan percaya. Jadi ketika kita berdoa, mohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi setelah kita selesai berdoa, kita masih takut, ya, kita masih sedih, kita masih cemas, was-was, kita masih menunggu-nunggu, apa kira-kira yang akan Tuhan bantu ya? Kapan kira-kira Tuhan mengabulkan doa saya? Atau mungkin Anda masih mengeluh. Jika Anda masih merasakan itu, artinya doa Anda tidak disertai dengan rasa yakin dan percaya. Itu ya, sampai di sini teman-teman bisa menangkap ya maksud saya. Nanti Anda boleh ulang-ulang lagi videonya agar Anda bisa lebih paham ya. Berikutnya teman-teman, selain kita fokus memperbaiki perasaan dan pikiran kita juga harus memperbaiki setiap tindakan kita ya. Meskipun kita sedang dalam masalah teman-teman, apapun itu, yang nganggur lah, masalah keluarga lah ya, pekerjaannya tidak sesuai lah, atau apapun itu teman-teman, kita harus tetap melakukan hal-hal baik dan hal-hal positif untuk tetap menjaga vibrasi kita, getaran kita agar tetap tinggi ya, agar tetap positif, sehingga getaran kita itu mampu menarik hal-hal baik dalam kehidupan kita, hal-hal positif yang ada di semesta ini ya. Di antaranya adalah tetap berbuat baik ya, menolong orang lain, membantu orang tua, membantu pasangan, suami atau istri ya, mengerjakan pekerjaan rumah meskipun sedang nganggur ya, tetapi tetap berbuat baik, membantu orang lain ya. Kemudian rajin teman-teman, rajin ini teman-teman bisa didukung dengan beberapa tindakan. Yang pertama adalah sering-seringlah mandi. Biasanya kalau kita nganggur, kita sedang ada masalah, untuk mandi itu rasanya susah sekali, adanya cuma rasa malas saja ya. Nah, ini teman-teman, Anda bisa melawannya dengan rajin mandi. Pagi hari mandi, sore mandi ya, tanpa harus Anda disuruh misalnya. Meskipun Anda tidak pergi kemana-mana ya, pagi hari segarkan badan Anda, sore hari bersihkan juga badan Anda sebelum Anda beristirahat ya. Kemudian ketika hari-hari Anda itu tiba-tiba ada sebuah kesedihan, ada sebuah beban yang tiba-tiba muncul dalam pikiran Anda, itu segera basuh muka Anda ya, basuh dengan air dingin, gunakan air bersih, biarkan air itu menempel pada wajah Anda untuk beberapa saat, beberapa detik ya, biarkan, jangan langsung Anda lap ya, biarkan dia meresap dulu, dan nanti Anda akan merasakan teman-teman perubahannya. Air yang Anda usapkan pada muka Anda itu akan memberi Anda sebuah kesegaran, bukan hanya pada wajah Anda, tetapi pada hati Anda juga ya, pada pikiran Anda itu akan diserap teman-teman, dan Anda akan mendapatkan ketenangan ya. Nah, selain itu juga teman-teman ya, jangan tidur-tiduran. Guru saya dulu sangat wanti-wanti, tidur boleh, tetapi jangan tidur-tiduran. Artinya ketika siang hari Anda capek, ya sudah, istirahat, tidur, benar-benar tidur, tetapi bukan tidur-tiduran. Sebab ketika kita tidur-tiduran, itu kita akan buang-buang energi dan buang-buang waktu. Yang muncul apa? Justru rasa malas di sana. Nah, rasa malas ini itu masuk dalam kategori energi yang rendah, getaran rendah. Sehingga ini justru akan menjauhkan Anda dari harapan Anda untuk memiliki pekerjaan, mendapatkan uang ya, dan hal-hal baik lainnya. Boleh tidur, tetapi jangan tidur-tiduran ya. Oke, berikutnya teman-teman, ini perlu kita perhatikan juga, selalu aktif lakukan sesuatu ya, agar kita terus bergerak. Aliran darah ini teman-teman, ketika bisa mengalir lancar dalam diri kita, itu akan memberikan satu semangat yang lebih teman-teman. Anda akan memancarkan banyak sekali energi kebahagiaan dalam diri Anda. Energi kebahagiaan itu pada akhirnya nanti itu akan menarik banyak kebahagiaan ya yang ada di semesta ini. Aktif ya, melakukan kegiatan teman-teman, entah itu berolahraga, entah itu membantu pekerjaan orang lain ya, itu lakukan. Yang penting Anda bergerak ya. Oke, kemudian teman-teman, yang harus kita perhatikan juga adalah jangan berharap akan datangnya uang ya. Jangan berharap akan datangnya uang ketika Anda sedang dalam masalah, terutama yang berhubungan dengan keuangan ya, terutama ya. Tetapi masalah apapun jangan berharap akan datangnya uang, sebab justru ini yang akan membuat kita sulit untuk mendapatkan uang
saat Anda berpikir untuk memiliki uang, mengejar uang, pada saat Anda tidak memilikinya, uang itu justru benar-benar jauh, teman-teman. Sebab kenapa? Sebab yang keluar dari pikiran kita saat kita menginginkan uang itu adalah perasaan tidak punya, perasaan tidak memiliki, perasaan kurang. Mas, tapi kan benar-benar kita kurang, benar-benar saya lagi ada masalah, saya lagi butuh duit. Betul memang teman-teman, tetapi inilah rahasianya, ya. Jangan kita mengejarnya, tetapi kita ciptakan perasaan dalam pikiran kita bahwa kita seolah-olah sudah memiliki uang itu, ya. Energi akan menarik energi, teman-teman. Kurang lebih itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh guru saya, ya. Sama seperti tadi, kita tidak usah menunggu pertolongan dari Tuhan. Sebab tanpa kita menunggu, ketika kita sudah sampaikan kepada Tuhan, ya, secara otomatis sudah pasti dikabulkan, tidak perlu lagi menunggu. Nah, sama seperti hal keuangan. Ketika Anda sudah hening, ketika Anda sudah menemukan Tuhan, ketika Anda sudah bersyukur, ketika Anda sudah meminta kepada Tuhan, tidak perlu lagi Anda menunggu uang, karena Tuhan pasti kirim. Saat kita masih menunggu datangnya uang, atau mengharap datangnya uang, keyakinan kita tadi akan luntur, teman-teman, ya. Tidak usah ditunggu, lakukan saja aktivitas kita seperti biasa. Pada waktunya datang sendiri, itu, ya. Dan itulah yang saya lakukan pada saat saya terpuruk, pada saat saya benar-benar dalam kondisi yang kurang baik, ya, hingga pada akhirnya saya mulai bisa menemukan kembali kehidupan normal, bisa memiliki penghasilan, ya, bisa memperbaiki keuangan bertahap demi bertahap, meskipun tidak frontal, ya, tidak langsung sekaligus, ya, tetapi seperti tumbuhan, mulai muncul benih, mulai ada daun-daun, mulai ada buah, ya, meskipun belum rimbun. Nah, itulah nanti yang akan teman-teman rasakan ketika teman-teman mengikuti tips dari video ini. Saya tidak mengklaim ini adalah yang terbaik, teman-teman, ya, atau adalah cara yang paling baik, tidak. Tetapi ini saya sharingkan sebab inilah yang saya lakukan pada saat saya terpuruk. Ada banyak cara, ada banyak metode, ada banyak pengajaran yang bisa Anda temukan di luar sana. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Silakan Anda ingin memakai yang mana, ya. Jika itu memang bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan, mendapatkan hidup kita kembali, silahkan, tidak masalah. Itu tetap baik, ya. Ini hanya satu referensi, teman-teman. Jadi pengalaman saya ini hanya satu referensi yang mudah-mudahan bukan hanya memberikan inspirasi dan motivasi, tetapi benar-benar bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan. Saya sambung di video yang lain, teman-teman, ya. Jika ada sesuatu hal yang mungkin masih kelewatan, belum sempat saya sampaikan dalam video ini, atau mungkin jika Anda ada pertanyaan, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Kita sambung di video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, teman-teman. Tetap semangat, ya, tetap optimis, yakin bahwa Tuhan selalu mendampingi langkah Anda, ya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.